Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya yang bernama Ayu Anggreni Putri dengan NIM 106200067 akan menjawab soal nomor 2, yaitu mengenai menguraikan hak dan kewajiban dalam perspektif ilmu hukum dalam pemilihan Kepala Daerah tahun 2020. Sebelum menguraikannya, saya ingin menyebutkan sedikit pengertian mengenai hak dan kewajiban secara umum. Hak merupakan suatu yang mutlak milik seseorang dan penggunaannya pun tergantung kepada orang tersebut. Sedangkan kewajiban merupakan tugas yang harus dilakukan seseorang dengan dipenuhi rasa tanggung jawab yang penuh. Maka, menurut pendapat saya sendiri, hak dalam pemilihan kepala daerah berarti kita sebagai rakyat Indonesia berhak memilih pasangan atau kandidat siapapun itu tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan secara bebas serta rahasia. Sedangkan kewajiban berarti kita sebagai rakyat Indonesia wajib memilih dan menggunakan hak suara kita dalam pemilihan kepala daerah yang diselenggarakan di daerah kita masing-masing dengan sebaik-baiknya. Apalagi di tengah pandemi COVID ini tetap mengikuti pemilihan kepala daerah dengan mengikuti protokol kesehatan. Selanjutnya, mengenai pilkada. Pilkada merupakan proses kedaulatan rakyat yang berada di tingkat lokal atau daerah yang diatur berdasarkan pasal 18 ayat 4 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang merupakan hak konstitusional bagi seluruh warga negara Indonesia. Dalam sejarahnya pun, sejak tahun 2005, bangsa Indonesia telah menyelenggarakan pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat. Tidak seperti sebelumnya, yang memilih gubernur, wakil, dan yang lainnya dilakukan oleh DPRD sesuai tingkatnya masing-masing. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah ditetapkan prinsip demokrasi. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, wakil gubernur serta yang lainnya dipilih secara langsung oleh rakyat. Sesuai dengan pasal 18 ayat 4 Undang-Undang Dasar tahun 1945, dipilih secara demokratis telah dimaknai dengan dipilih secara langsung oleh rakyat yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015. Dalam perkembangan hukum dan politik, pemilihan kepala daerah diselenggarakan lebih efisien dan efektif serta lebih terbuka dengan melalui partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, pemilihan kepala daerah diatur sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Ditinjau dari kedaulatan rakyat, pilkada secara langsung merupakan perwujudan bahwa rakyat memiliki kedaulatan, tanggung jawab, hak dan kewajiban untuk memilih pemimpin guna memimpin pemerintahan dan mengurus serta melayani masyarakat di daerah masing-masing. Untuk itu, masyarakat memiliki hak dan kewajiban memilih pemimpin tanpa paksaan dari pihak manapun serta secara bebas dan rahasia.
Indonesia dikenal dengan adanya daerah-daerah otonom yang bersifat khusus dan istimewa yang diatur di dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945. Sebagaimana diketahui bahwa pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Dalam Negeri menggagas kebijakan pemilihan gubernur dalam pemilihan melalui sistem perwakilan oleh DPRD provinsi. Bahwa kebijakan politik pemerintahan dan DPRD melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang selanjutnya diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 menentukan pemilihan kepala daerah adalah pemilihan yang dilakukan secara langsung dan seharusnya bisa dianggap atau dipandang sebagai politik hukum pemilihan kepala daerah. Maka dari itu, pilkada yang demokratis diupayakan agar dalam pelaksanaannya efektif, efisien, dan dapat menghasilkan pemimpin-pemimpin yang baik bagi kepentingan rakyat di daerah yang dipimpinnya. Sebab suara rakyat adalah hal yang harus dipikul, tanggung jawab yang harus diemban untuk setiap pihak yang mendapatkan suara mayoritas. Baiklah, hanya itu uraian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika kurang jelas dan terdapat kesalahpahaman atas penyampaian saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.